Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan ruang hampa dimanapun teman-teman berada, masih bersama saya Idris Firmansyah, dimana pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu Mas Ian, dimana Mas Ian akan menceritakan pengalamannya ketika dia melakukan kegiatan kampus bersama teman-temannya di salah satu desa di daerah Ponorogo. Mas Ian dan teman-temannya beberapa hari di sana, hingga pada suatu ketika Mas Ian dan teman-teman ini mengalami kejadian-kejadian mistis yang di luar dugaan mereka. Bagaimanakah keseruan dan mencekamnya suasana pada saat itu? Jangan kemana-mana, kita akan bertemu di Ruang Hampa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Mas Ian? Sehat? Relax saja Mas Ian ya, nggak usah tegang. Meskipun Iya. suasananya agak tegang ini sebenarnya sih. Kita lagi ada di suatu gudang ini. Alhamdulillah dapat izin untuk syuting di sini ya Mas Ian. Ya Mas Ian, kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol kita. Mas Ian ada beberapa pengalaman misteri yang akan dibagikan kepada kita. Kalau nggak salah di mana itu Mas? Di Kabupaten Ponorogo sih, waktu itu ada kegiatan kemahasiswaan di sana. Oh, waktu kuliah dulu ya. Waktu kuliah. Sekarang masih kuliah apa Masih sudah kuliah kerja? semester Masih kuliah. akhir, tapi dibarengi kerja sih Mas. Oh sekarang sama kerja juga. Nah, kerja. Dulu kalau boleh tahu waktu kegiatan apa itu Mas? Jadi ada salah satu kegiatan dari Kementerian Pendidikan. Kegiatannya itu mengenai pengelolaan masyarakat, pengembangan masyarakat, maaf. Jadi intinya di program itu adalah bagaimana mahasiswa bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat di desa. Sepertinya Mas Yan ini sangat aktif sekali mungkin di kampus ya, sampai bisa ada Alhamdulillah. program-program yang dilaksanakan dari kementerian. Alhamdulillah. Mungkin bisa langsung diceritakan aja Mas Yan. Sepertinya teman-teman sudah penasaran dengan cerita Mas Yan di Ponorogo itu. Mungkin bisa dimulai dari awal mula latar belakang kegiatan ini, kemudian sama siapa dan sebagainya. Silakan Mas Yan. Jadi kegiatan itu di tahun 2021, di mana saya waktu itu masih menjabat menjadi salah satu pengurus di organisasi kemahasiswaan di kampus. Di sana tak pernah terbesit pikiran sama sekali untuk mengikuti kompetisi dari kementerian, tapi karena rasa penasaran yang tinggi dan rasa ingin menjadi salah satu pion-pion perubahan, itu yang mendorong kami dari organisasi tersebut untuk mencoba mengikuti itu, walaupun sudah lama sekali kampus kami tidak pernah lolos lomba-lomba semacam itu. Dan alhamdulillahnya kami menjadi salah satu tim yang terpilih dari 81 seluruh Indonesia. Padahal proposal yang terkirim ada 1.500-an proposal waktu itu. Sebenarnya kami tidak mau di Ponorogo. Sebenarnya kami tidak mau di sana. Awalnya kami memilih Tuban karena kami memandang nelayan ini masih kurang terjamah ya untuk program-program seperti ini. Itu menurut literasi kami ya. Maaf kalau kami ada salah. Waktu itu pemikirannya seperti itu. Namun ternyata kampus menyarankan untuk pergi ke Ponorogo dan diantarkan oleh kampus, dan kejadian itu bergulir dari waktu ke waktu. Mulai dari hari itu. Saya lupa tepatnya bulan Juni atau Juli 2021 ini barusan aja sih Mas. Jadi nggak yang lama-lama banget. Ketika kami survei di sana, kami sampai sana itu kurang lebih pukul 2 siang. Disambut oleh
Bapak Kepala Desanya. Bapak Kepala Desanya ramah sekali. Kami nggak mencium gelagat apapun. Cuma alhamdulillah memang saya terberkati oleh Tuhan dengan salah satu dibilang nikmat ya, untuk bisa merasakan hal-hal yang mungkin bagi orang awam itu terdengar aneh dan bahkan banyak yang tidak percaya. Ketika masuk desa situ, auranya sudah berbeda memang di hari itu. Tapi saya enggak fokus ke sana. Yang saya fokus adalah bagaimana program ini bisa berjalan pastinya tentunya. Cuman di dalam hati tuh bertanya-tanya, ini desa kok betul-betul aneh ya. Masuk sana tuh hawanya ayem, adem, tapi bukan ayem adem yang seperti teman-teman bayangkan. Dan di situ kalau bisa dibilang ada pagarnya, seperti itu. Pagar dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Ya memang nggak maido bahasa Jawanya ya. Nggak maido kalau di Indonesia itu kita masih banyak hal yang berhubungan dengan seperti itu. Karena memang berpengaruh dengan kultur dan kepercayaannya masing-masing. Dari situ kepala desanya itu udah nggak pernah melihat mata saya. Tapi ketika berbicara dengan orang lain selalu melihat matanya. Tapi saya hanya menganggap itu sebagai angin lalu saja. Karena mungkin mereka menghargai keberadaan kami sebagai tamu. Mereka betul-betul menghargai itu. Jadi pandangan saya hanya terfokus di situ. Nggak ada pandangan lain kenapa-kenapanya. Sudahlah. Dan untuk dibayangkan saja, di depan kantor kepala desa itu adalah makam kuno, makam leluhur rasanya. Kami juga tidak tahu persis apa, kami tidak berani tanya. Tapi dari bentuk pagar makamnya, pagar yang asli nih ya, pagar yang terlihat itu indah sekali, berbeda dari makam umum yang ada di sana. Menginap 1 hari di situ, kami ditempatkan. Kebetulan mereka punya gedung baru yang waktu itu digunakan. Memang awalnya itu peruntukannya kalau tidak salah itu untuk UMKM-nya, untuk perukoan. Tapi karena adanya pandemi, akhirnya itu berubah menjadi ruang isolasi COVID. Tapi memang di situ tertulisnya ruang isolasi COVID sih. Itu di dekat balai desanya, balai desa, depannya ada makam, sebelah kiri makam itu adalah tempat tersebut, dan depan tempat saya menginap itu ada SD. Nah di situ kalau dibilang terisolasi dari warga, enggak juga. Soalnya samping SD-nya itu sudah rumah, bahkan itu rumah kepala dusun. Beda ya, kalau di desa kan ada desa, ada dusunnya. Nah itu, jadi ramai penduduk. Di malam pertama itu ada 4 bangunan. Jadi satu bangunan itu ya bisa dibilang desain bangunannya seperti ruko. Jadi teman-teman membayangkannya seperti itu. Jadi ada 4 rumah, ada 4 ruangan. Per ruangannya itu ada bangsal-bangsalnya sendiri. Kami yang laki-laki, waktu itu saya dengan 2 teman saya. Terus ada juga orang kampus, itu ibu kampus dengan 1 teman perempuan saya, terus 1 driver saya, driver kampus maksud saya. Itu dia di sana. Kami menginap. Di hari itu kami sore full wawancara Mas. Kami mendapatkan berbagai macam data yang kami perlukan. Kami membuat transkrip, mulai menyusun latar belakang karena waktunya mepet. Kami mengumpulkan hanya di Amin 1 minggu saja. Nah, kok alhamdulillahnya bisa loloskan sebuah mukjizat sebenarnya. Balik lagi di desa itu, di malam itu, keanehan itu mulai timbul. Saya waktu itu hanya menganggap, bertemu dengan, ini disebutkan setannya apa ya?
bertemu dengan Mbak Ki, Mbak Kuntilanak, terus Mas G, Mas Gendruwo itu adalah hal yang biasa. Jadi tidak dipusingkan sama saya tidak musingin itu. Yang kaget adalah teman-teman saya. Jadi ketika itu kami lembur sampai kiranya jam 1 malam atau jam 2 malam saya tidur dulu. Teman saya itu ketakutan ada yang bunyi. Terus teman saya langsung masuk. Mulai dari situ. Tapi saya langsung bangun. Ya di situ bangun saya cuman bilang, ya wes saya turu gitu. Wes setelah tidur, besok paginya kita pulang. Tibalah ketika pengumuman kami lolos dan meneruskan kami ke sana. Kegiatan tersebut itu 6 bulan mas, baru selesai kemarin bulan Desember. Dan akhirnya tiba waktunya kami lolos dan kami harus berangkat sana. Selama 6 bulan memang kami nggak berada di sana langsung berurutan gitu, enggak. Kami ada dibagi beberapa termin kegiatan. Ketika di sana, tibalah di pemberangkatan pertama, itu bulan Agustus. Bulan Agustus. Masih sama rasanya masih sama. Masuk desa itu masih ayem. Masih ya ayem untuk tadi lah. Nggak ada batas pagernya yang nggak terlihat itu. Kegiatan berjalan mulus sekali selama 1 minggu. Cuman di beberapa kali kegiatan, waktu itu saya mengalami ada kejadian. Itu sudah mulai sebetulnya. Itu sudah mulai rodok keluar hal-hal seperti itunya. Di waktu setelah kegiatan, tepatnya kami itu mau bersih diri lah intinya. Setelah kegiatan tuh around jam 3, jam 4 sorean. Kami mau mandi. Kami ber-9 di sana. Kebetulan di ruangan itu cowoknya cuma saya. Dan semuanya itu sedang di kamar cewek untuk menyusun kegiatan besok. Sisa saya di kamar itu sendiri. Jam 3, jam 4 kan nggak yang gelap gitu ya. Saya naruh note saya untuk mengambil alat mandi itu di atas meja. Dan itu tidak di pinggir tempatnya. Tempatnya ada di tengah. Note buku ya maksudnya? Notebook, iya buku. Yang buku yang beli di minimarket kan ada tebel itu kan. Jadi nggak yang tipis gitu, nggak yang notes yang tebel. Itu tempatnya sudah ada di tengah. Dan ketika saya membalikkan badan, kebetulan nih meja saya, terus ini adalah tas saya di bawahnya. Membalikkan badan menghadap tembok, itu jatuh. Buk, gitu. Itu jatuh, betul-betul jatuh ke lantai, ada di belakang saya jatuhnya. Jadi gini, buk, gitu. Mulai dari situ. Sayangnya saya nggak tahu itu apa. Itu tebal. Dan teman-teman saya juga mengalami hal yang serupa ternyata. Apa yang dialami? Ya barang-barang jatuh. Beragam ceritanya mas. Mulai dari ada yang waktu di balai desa, kita mulai kegiatan, kita tidak. Itu balai desa kan ya mas. Itu desanya tuh masih virgin kalau di Pinang, maksudnya tidak terlalu tersentuh arus media gitu loh. Di situ ketika kita memulai kegiatan, ini ada berikutnya. hari berikutnya itu ketika kita mulai kegiatan, ya waktu itu ada seminar. Itu buku absen, kertas, memang kita ngeprintnya kertas. Itu kan ada di dalam ruangan. Jadi peserta mau registrasi gitu loh di dalam ruangan. Kita tidak menyalakan kipas karena di situ nggak ada kipas, di situ. Ruangannya panas. Peserta mulai berdatangan. Nah, ketika peserta mulai berdatangan, sudah nggak terjadi apa-apa. Registrasi berjalan lancar.
Setelah itu teman saya berdiri untuk mengambil konsumsi di sebelahnya untuk diberikan kepada peserta. Itu tertutup, mapnya itu tertutup, book Tertutup sendiri. tertutup sendiri. Otomatis karena dia perempuan dia jerit, tapi nggak ada ini, kita cuek saja gitu. Saya cuman astagfirullah gitu menjeritnya gitu. Seperti itu kan, ya sudah. Dari situ itu salah satu ceritanya lagi. Seminggu di sana ketika bertemu, jadi kami selalu sempatkan untuk audiensi dengan kepala desanya, Mas. Bukan hanya kepala desa atau stakeholder terkait lah, ketua Pokdarwis, ketua Karang Tarunanya. Di satu waktu setelah itu kami mau berpamitan pulang, sama lagi Pak Lurahnya itu tidak mau melihat saya punya mata. Itu saya sudah mulai curiga kok, karena saya aneh. Kami berdiskusi, depan saya adalah Pak Lurah, samping saya ini teman saya, kanan kiri ini saya dihimpit teman saya. Nah, dan Pak Lurah itu juga tidak sendiri loh. Ketika itu dia tuh hanya mau menatap mata teman-teman saya ini. Ketika berbicara sama saya, dia langsung menunduk gini loh, betul-betul menunduk. Karena saya di situ memang megang jabatan tertinggi di organisasi, saya memamitkan intinya, Pak, terima kasih, kami mau kembali lagi di sini. Terima kasih seminggunya dan lain sebagainya, niatnya seperti itu. Dia tidak mau lihat saya punya mata. Jadi dia selalu melihat saya punya ini, lutut. Seperti itu. Setelah itu ya sudah, ketika kembali ke mobil, perjalanan pulang saya bilang, saya teman saya, namanya Gendut. Gendut, kenapa ya Pak Lurah kok nggak pernah mau natap mata saya? Teman saya itu cuman bilang, kon baper. Oh, saya pikir ya mungkin saya baper ya. Sampai nanti di pemberangkatan selanjutnya, akhirnya saya menemukan jawaban. Kapan lagi mulai pemberangkatannya? Pemberangkatan selanjutnya itu Oktober, Mas. Berarti selisih berapa bulan? 1 ya. 1 bulan. 1 bulan nggak nyampe kok. Ya sekitar segitulah. Sama 9 orang juga. 9 orang juga. Cuman yang ini bersif. Maksudnya bersif itu pemberangkatan awal kita 9. Terus ada yang pulang dulu kerja, ada yang balik lagi. Itu di bulan Oktober. Di bulan Oktober kita di sana durasinya lebih lama, Mas. 2 minggu. Jadi kami membawa peralatan masak dan lain sebagainya, membawa bantal dan lain sebagainya. Berangkat dari kampus, feel-nya udah biasa aja, tambah kita excited kayak wah kita 2 minggu nih di desa, keluar dari hiruk pikuk Surabaya gitu ya. Sampai di sana semua menjadi sangat aneh di yang 2 minggu itu. Yang awalnya saya rasa biasa saja untuk bertemu dengan sosok-sosok seperti kuntilanak, gendruwo, pocong, itu menjadi tidak biasa rasanya. Karena suasananya di situ mencekam. Kegiatan kami yang di 1 minggu itu hanya siang. Yang ini kita sampai malam. Mungkin bisa diceritakan kegiatannya apa aja? Baik. Kegiatannya kalau siang kami itu mengunjungi rumah-rumah UMKM, Mas. Which is di sana itu ada banyak dusun. Dan UMKM-nya itu tersebar di beberapa dusun gitu loh. Dan kami hanya punya 2 motor untuk 9 orang. Ada yang harus jalan kaki, ada yang ini jadi kan jauh. Jalannya naik turun gunung ini. Naik turun gunung. Rumah itu jaraknya nggak berhimpitan, ada celah.
Yang terpusat itu, yang rumahnya betul-betul berhimpit itu ya di daerah kelurahannya saja. Jarak satu dusun ke dusun lain tuh isak 3 kilo, 2 kilo. Seperti itu. Nah, ketika kegiatan itu malam itu juga kami diajak, intinya di situ kalau kegiatannya itu yang malam itu ya kita ikut kegiatan warga, ada cokean mas namanya, yang menari-nari itu. Ini tak ceritakan dari yang awal dulu. Pertama, kita berbarengan dengan kegiatan pengabdian yang lain dari kampus kita juga, tapi fakultas yang lain. Di situ kegiatannya memang untuk aktualisasi budaya. Kalau kami kan di ekonomi ya. Setelah itu di hari kedua semua itu mulai aneh. Mbak-mbak Kunti yang saya lihat berbaju putih, berambut selutut, itu sudah tidak ada. Berganti dengan yang berbaju merah, berwajah rusak. Rusaknya itu sampai dia itu, nah ini loh, apa kayak borok gitu loh mas. Mungkin bisa diceritakan kronologinya, kamu lihat itu saat apa gitu loh? Kronologinya waktu lihat selesai mandi, kebetulan ruangan itu tadi yang saya inapi, ruangannya masih sama. Itu kamar mandinya jauh gitu loh, kayak ada 15 meter mas. Keluar dari kamar mandi, sebelah kiri saya itu langsung jurang, memang sawah gitu. Ketika menoleh kiri, duh, kok sudah ganti. Itu saya ketakutan betul itu, karena ini enggak yang kemarin ini. Terus di depan saya disambut dengan pocongnya itu sudah kafannya kusam, coklat seperti itu. Sudah tak terabas saja. Itu kebetulan jam maghrib, betul-betul maghrib, dan setelah itu kita harus ada kegiatan dengan warga lagi. Mas, setelah itu kami pergilah ke cokean itu, diskusi. Awalnya itu acaranya diskusi, terus habis itu ada hiburannya cokean gitu lah, yang nari-nari itu. Di situ kepala saya pusing, berat. Itu di dusun sebelah, jadi kami harus lokir gitu loh. Jadi harus setelah motor ini selesai nganter ini, jemput yang ini lagi gitu lah. Seperti itu, harus seperti itu. Dan itu jaraknya 2 kilo. Dan kita melewati lembah yang tidak ada orang lewat sama sekali. Ketika saya dijemput dari itu, karena kan saya kloter terakhir tuh, setiap jalan itu mulai betul-betul terlihat hal-hal yang saya tidak pernah lihat sebelumnya. Mohon maaf, mulai dari tangan saja, mulai dari buto-buto yang kepalanya saja buto ya, jangan dibayangkan seperti buto yang ada di Pawayangan atau candi ya. Matanya besar, giginya lancip, tapi lancipnya semua, bukan taring saja. Seperti itu setiap jalan. Dan bismillah, itu benar-benar ketakutan betul itu. Yang bonceng saya itu tahu ya kan, kenapa tak apa-apa sampai sana. Kepala saya betul-betul pusing. Duduk itu si pemain apa ya, entah Gambang entah Saron itu lihat saya tok ini, saya dibenglengi gitu lah, kayak dilihat. Terus padahal saya punya posisi itu ada di paling belakang ya. Saya berpositif tinggi waktu itu, saya pakai baju yang warnanya beda sendiri, memang kuning. Di situ ketika saya nari itu betul, saya hanya menari dengan teman saya berdua. Ada warga lain yang menari, memang saya menari berdua, tapi di situ ada penari yang lain. Semua nari-nari, gelap, gawes nggak kuat. Akhirnya saya minta pulang, betul-betul nggak kuat. Di hari berikutnya, teman saya ini iseng mas, membuat video di makam depan kantor kelurahan yang saya ceritakan di awal video.
tanpa ada yang tahu kalau dia bikin video di situ. Kok setelah saya awalnya kan nggak tahu ya, setelah pulang kegiatan esok harinya itu masih siang, jam habis duhur itu saya habis sholat itu kok loh, anak ini kok diikuti sosok yang serem ya, dan itu mempengaruhi semuanya mas. Saya ceritakan dulu sosoknya. Diikuti sosok yang serem ya, itu mempengaruhi semuanya. Dari situ mulai ada suara-suara gamelan setiap malam. Terus di situ teman-teman itu ada yang pura-pura menjadi saya di sana, padahal saya nggak di situ. Itu pas kejadian apa? Itu pagi hari mas. Jadi teman saya itu posisinya nggak tahu kalau saya sudah pulang Blora. Di situ dia ngomong sama saya katanya. Terus pas kejar lagi saya nggak ada. Saya chat dia, ya aku pulang ya, aku chat di grup gitu loh. Aku pulang ya, hati-hati loh. Kamu loh tadi minta makan ke aku. Loh, enggak, aku harus pulang. Aku harus pulang, aku bilang gitu. Di hari yang sama, saya tahu dia. Padahal dia itu baru turun ke Ponorogo Kota. Sebelum saya pulang, saya tuh dipamiti sama dia justru. Kayak, aku mau ke sini ya gitu. Padahal ketika dia berangkat, saya tuh belum bangun. Dan ketika dia kembali, itu posisi rumah sudah kosong. Katanya sisa saya tidur dan saya minta makan. Padahal setelah itu, setelah dia sampai venue acara di kelurahan, saya chat di grup, saya pulang. Nah dari situ kejadian nggak berhenti di situ mas. Di keesokan paginya teman saya yang lain itu dikasih tunjuk teman saya yang ini tadi, yang lain. Jadi saling tunjuk-tunjukan gitu, padahal itu bukan orangnya. Jadi saling membo bahasanya. Saling mendo ya, kalau bahasa Jawa Timurnya ya. Itu mulai ngeri, sampai akhirnya kita bertiga itu mau saling membuka cerita. Sebelum membuka cerita puncaknya, di situ saya hampir dijemput ke pasarnya. Saya tidur, salah saya mungkin ya, tidur di waktu maghrib. Di situ mas, tempat yang saya tinggali. Kamu sudah balik lagi nih ke Ponorogo? Sudah balik. Jadi saya di Blora PP gitu loh. Balik. Itu ketika saya tidur, itu sudah menjadi pasar mas. Pakaiannya nggak kuno-kuno banget menurut saya. Ya memakai kebaya, gemben gitu. Yang cowok juga sudah memakai baju, jadi tidak timeline waktu kerajaan gitu, bukan. Saya mau ditarik di situ, tapi akhirnya saya terbangun mas. Langsung saya nangis pergi kamar mandi. Setelah itu saya nangis pergi kamar mandi, saya teriak-teriak, teman saya mencoba Yan gitu. Saya nggak reken karena saya ketakutan betul itu. Setelah itu dua teman saya tadi setelah itu saya keluarkan ya, balik kamar, teman saya dua itu menghampiri. Kita merasakan apa yang mau rasakan. Disitulah akhirnya saya tahu bahwa ternyata yang memiliki karunia Allah itu nggak cuman saya tahu, di situ ada kami bertiga. Akhirnya kami saling membuka cerita. Ini loh, ini tuh gini. Ternyata usut punya usut, yang ada di desa itu energinya tuh tidak sama dengan apa yang saya punya mas. Konsepnya ketika orang yang berhadapan kuat sama kuat, pasti akan ada yang kalah. Kecuali ada yang ngalah. Itu yang dilakukan Pak Kades, Pak Lurah itu kepada saya. Itu bertiga bercerita, oh ini loh kenapa ya kita kayak gini. Bahkan kami saling menunjukkan kak, iki loh rek, ini. Kita mengurutkan kejadian. Mulai dari buku yang jatuh di minggu pertama itu, minggu kedua yang kok sudah berubah menjadi, Mbak Kuntinya itu berubah menjadi merah, genderuwonya sudah tidak ada, kok banyak pocong liaran.
Kami mengurutkan, ternyata ada sosok besarnya itu yang di situ, yang ikut sama teman kita. Kami mencoba membersihkan, nggak bisa. Energinya nggak kuat. Energiku dan 3 temanku itu. Teman siapa yang diikuti? Ya dia yang bikin video itu tadi loh mas. Dia nggak tahu kalau itu adalah keramat itu. Dan sosoknya itu mengerikan sekali. Betul-betul mengerikan. Jadi sosoknya itu bertanduk. Saya tidak bisa melihat bawahnya. Yang pasti dia bertanduk. Matanya merah. Seperti itu. Dan itu padahal kita di situ belum ada seminggu. Ini kita betah-betahkan. Ya wis, gak apa-apa. Di minggu selanjutnya itu kejadiannya tambah lagi. Aku tadi sempat mention ada gamelan kan. Di situ di minggu kedua itu gamelan setiap malam berbunyi. Padahal gak ada yang latihan. Namanya juga anak muda. Kita menyiapkan kegiatan itu sampai jam 3 subuh, jam 2 subuh. Karena kita baru selesai kegiatan tuh betul-betul jam 9, jam 10 gitu loh mas. Padahal itu latihan gamelan. Jadi latihan gamelannya itu di rumah kepala dusun yang depan tempat kami itu, yang samping SD itu. Itu sampai jam 11 toh. Dan kami memang mendengar suara motor banyak keluar itu ketika jam 11. Nah, di situ kok jam 2, jam 3 itu selalu berbunyi. Seminggu terakhir setelah kami betul-betul bisa mengidentifikasi masalahnya ada di mana. Itu seminggu itu betul-betul gamelan. Jadi akhirnya kami memutuskan, awalnya ini kami idealis mas, cowok tidur sendiri, cewek tidur sendiri, satu kamar hanya 2 kan, ada 4 toh, ada 4 kamar, hanya 2 ada 3. Akhirnya kami berdempetan. Yang dihuni perempuan itu memang mereka nggak mau, karena memang ada temanku yang punya karunia itu kebetulan perempuan, dia isak jaga diri ya wes. Yang cowok-cowok itu betul-betul langsung dempet-dempet gitu. Dan kesalahan kami juga ada beberapa teman-teman kami itu yang mohon maaf ya, mengumbar kemesraan di sana. Cinlok KKN ya, bahasa gaul ya. Padahal bukan program KKN, ya cinlok gitu. Wes nempet-nempet gitu, wes dilurui, diseneni wes nggak bisa. Ya wes itu betul-betul. Dan sampai malam puncaknya itu ketika kita besok lusa mau pulang, malam ini kita ikut latihan reok. Masuklah, itu latihannya jam 7 malam di balai desa mas. Jadi ada satu ruangan khusus untuk menyimpan reok, dan beserta gamelan-gamelannya. Saya berangkat paling akhir, teman-teman saya sudah berlatih reok di sana. Saya melihat kiriman video di grup gitu loh. Wah asik ya. Awalnya saya udah nggak minat berangkat karena sudah pasti wah gak beres. Betul. Ketika masuk langsung di gamelannya, tepatnya di saron atau gambang itu sama di gong itu ada 2 sosok, perempuan dan laki-laki. Mereka sudah paruh baya lah, sudah tua sekali. Mereka hanya begini, memandang saya sambil melihat betul-betul sampai saya duduk. Wes duduk mas. Orang lain tertawa nih, wah kayak latihan reok untuk anak Surabaya kan rasanya kayak menyenangkan gitu ya, hal yang baru ya bagi saya. Waduh ini aku nangis gak kuat, saya gak kuat, kepala saya sudah pusing betul pusing. Dan saya duduk, belakang saya ini itu jaraknya jauh gitu mas, ada 2 meter. Itu ada pintu mas, ada pintu, tok 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 tok. Padahal itu balai desa kosong. Terus ketika sudah itu selesai,
aku bilang, teman-teman kan sudah mulai paham kan setelah dijelaskan itu tadi. Ayo pulang, sebelum latihan reok itu selesai aku pulang sama teman-teman. Sebelum pulang keluar dari situ, sapu itu berdiri jejak dekat pintu keluar. Plup. Semua lihat itu, plup gitu. Wes. Jadi seakan-akan sosok itu kayak wes, nang sana kamu nggak kuat ada di sini. Yang saya dengar lirih mereka itu bilang ngali. Mungkin tujuannya positif ya, karena emang nggak sama artinya. Keluar dari itu baru beberapa langkah keluar, belum sampai keluar area kelurahan, saya sudah muntah-muntah. Padahal belum makan malam, itu betul-betul muntah-muntah. Makanan pagi itu keluar semua. Itu serem. Itu masih kok ketika gini. Itu ada ya wis warok gitu. Tapi bukan warok manusia. Segini gitu. Wah, wis aku pulang. Teman-teman yang logis temanku yang logis itu mereka saya berat tak keri ya tak terima ya tak keri aku wes blek. Terus kami pergilah keesokan harinya, kami pergi ke pengrajin reok di sana, Mas. Beliau sudah sepuh, usianya sudah kepala 8. Kami wawancara karena ada dosen kami datang gitulah, dia ingin ketemu mbah itu. Terus kami ajak sana wawancara. Saya selalu nakal, saya bilang di rumahnya itu ada 5 kepala reok, paling besar tuh punya desa, samping-samping sini kecil, dan beliau punya 1 kepala reok yang sudah reot, betul-betul reot, dan usianya lebih tua daripada beliau. Tak lihat kita pandangi, iki kok di sini ini ya gitu, di sini waduh, saya cuma tanya. Ketika interview itu masih banyak orang, Mbak, ini nggak pernah ada sesajennya, nggak pernah ada ritualnya. Beliau bilang nggak pernah ngopo, semua kan pokoknya tergantung Gusti Allah. Beliau bilang gitu. Setelah semua pergi, jadi teman-teman saya dan saya tuh melihat-lihat karyanya beliau gitu loh, Mas. Sisalah saya berdua dengan beliau. Mbah, nyun sewu, kula niki punya keturunan. Saya punya aroma ini, sampean lihat saya. Lihat tuh mataku, Mbah. Beliau lihat mata saya, Mas. Beliau lihat dan nggak tahu kenapa. Terus beliau bilang, wah lale. Setelah itu saya tanya, iki temenan Mbak kalau ritual? Ya ono, pasti ono. Lek gak ono sapa sing kuat ngangkat. Dan seketika di situ, ketika saya menoleh ke situ, itu ada memang penunggunya yang saya nggak bisa ceritakan bentuknya ya, mohon maaf. Itu keren, itu ibaratnya pamitan paling estetik selama saya menjadi mahasiswa. Setelah itu selesai, semua berjalan baik, saya akhirnya dibisiki oleh yang ada sama saya, ayo le, tuku jaran ilingo, awakmu dek cilik iki penari jalanan. Dibisiki gitu, tuku sepasang ben dipilih nombai. Awalnya saya terbisikkan untuk membeli yang selalu dipakai pentas, tapi sama Mbak nggak dikasih yang baru. Iki le sepasang. Beliau langsung bilang gitu ke saya, ini le sepasang. Regane sak-sakmu wae kayak piro. Terus dikasih bulu merak, Mbak. Saya dikasih bulu merak. Bulu meraknya jalan sepasang itu saya simpan di rumah sekarang.
ndak saya di kos, ndak saya kasih di kos di Surabaya, saya bawa pulang kampung ke rumah saya. Itu iki ya wis, itu pokoknya sistemnya bilang wis ikon ya wis. Setelah itu keesok paginya kita pamitan, qadarullah Pak Lurah nyalami saya sambil lihat mata saya. Di situ dia lihat mata saya, terima kasih, intinya mereka mengucapkan terima kasih ya Mas Yan dan tim sudah membantu gini. Kapan-kapan kalau ada ini main lagi gitu ya sudah. Iya Pak, sama-sama. Sampai di mobil setelah pamitan Mas, saya bilang sama gendut, gimana Ndut, aku gak halu kan sing Yan? Iya Yan ya, ternyata kon gak halu, kon gak baper. Iya Yanjen semua aku pasti ono alasan dibalik, sing alasan itu gak selalu ada di depan. Itu sih Mas cerita epicnya, dan alhamdulillahnya sampai sekarang saya berhubungan baik dengan warga di sana. Bahkan kemarin pun saya habis main sana dan topik skripsi saya pun ambil di sana. Itu mereka baik betul sama saya. Itu Mas. Iya Mas Yan. Tapi emang pada intinya ya, ketika kita melakukan suatu kegiatan di sebuah desa seperti ya kayak KKN ya, seperti itu pasti akan membekas sekali ya. Momen-momennya dan sebagainya. Apalagi ada cerita-cerita seperti yang Mas Ian sampaikan kayak tadi, itu pasti sangat membekas sekali ya. Betul, itu membekas sekali, nggak akan saya lupakan itu. Tapi pada intinya ketika kita di di desa orang lain, di suatu tempat baru, ya paling tidak ya harus jaga kondisi, jaga sikap dan sebagainya seperti itu ya Mas Ian. Setidaknya kita sebagai tamu di situ kita harus menghormati yang ada di situ, seperti itu. Betul. Itu betul sekali sih, maksudnya kita sebagai tamu kita harus tahu betul adat istiadatnya bagaimana, paling tidak nyuwun sewu, permisi, dijaga betul attitude-nya teman-teman, karena pengalaman KKN itu selalu identik dengan hal seperti ini dan itu pasti akan membekas daripada kisah cintanya, betul Mas ya. Iya. Tapi nggak kapok kan Mas ya melakukan kegiatan lagi? Enggak pernah kapok. Iya. Oke Mas Yan, terima kasih atas cerita-cerita. Aku nggak bisa bayangkan ada di sana itu bagaimana mencekamnya ya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan Mas Yan selalu sehat sama teman-teman, dan satu lagi semoga lekas lulus seperti itu ya. Amin. Ya, terima kasih Mas Yan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mawali.